Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan satu informasi penting tentang honorer yang akan diperjuangkan untuk mendapatkan formasi P3K 2022. Pada kesempatan ini saya informasikan kepada Bapak Ibu bahwa video kali ini saya beri judul dengan honorer berijazah SMP dan SMA nasibnya sedang diperjuangkan dapat formasi P3K 2022. Bapak Ibu, simak videonya jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang masih belum like dan subscribe, silakan like dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya supaya setiap informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu tampil di layar Bapak Ibu. Sesuai dengan informasi yang telah beredar di media, katanya ada P3K berijazah SMP dan SMA. Pimpinan honorer K2 berharap semoga ada keajaiban buat kami, katanya. Hal ini disampaikan pada hari Rabu 2 Maret 2022. Sebagaimana yang telah dikutip oleh JPNN, bahwa data BKN, Badan Kepegawaian Negara, yang menggambarkan posisi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K periode Juni Desember 2021 menarik perhatian para honorer. Sebab dalam data itu terungkap bahwa ada P3K yang hanya lulusan sekolah menengah pertama atau SMP hingga sekolah menengah atas atau SMA. Pengurus honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Pekanbaru Riau, Ikhwan Melba, mengungkapkan data tersebut menjadi fakta bahwa ijazah SMP dan SMA bisa digunakan untuk melamar P3K. Asalkan instansi membutuhkan, lanjut dia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo hanya bisa menyetujui usulan kebutuhan formasinya. Nah, tentunya Bapak Ibu, usulan formasi ini itu dari pejabat pembina kepegawaian atau pemerintah daerah setempat, pemerintah daerah masing-masing mengusulkan kebutuhannya berdasarkan kualifikasi ijazah honorer yang ada. Apakah itu SMP atau SMA, diploma atau sarjana. Nah, tentunya setelah diusulkan, sesuai dengan pernyataan Menpan RB bahwa menyetujui usulan formasi berdasarkan kebutuhan. Nah, mudah-mudahan ini bisa terkabul Bapak Ibu. Semoga ada keajaiban buat kami yang tersisa, katanya. Kalau melihat golongan pangkatnya ada di PP Manajemen P3K dari jenjang bawah. Ini terang Ikhwan Melba kepada JPNN pada Rabu 2 Maret 2022. Dia berharap pemerintah membuat regulasi baru yang bisa mengakomodasi honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi atau TTA berijazah SMP dan SMA ataupun SMK. Dengan regulasi yang baru itu, diharapkan sisa honorer K2 bisa selesai semuanya sampai tahun 2023 sesuai dengan program pemerintah bahwa tahun 2023 honorer dihapus dan kemungkinan penghapusannya itu akan dialihkan menjadi P3K sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang akan disusun oleh pemerintah. Tidak ada lagi permasalahan honorer K2 yang muncul di media dan tak menyusahkan pemerintah maupun Komisi 2 DPR. Apabila honorer ini dituntaskan tanpa memandang ijazah yang diperoleh yaitu SLTP ataupun SMP dan SMA. Pemerintah harus membuat PP baru untuk P3K struktural sehingga bagi yang baru lulus SMP dan SMA bisa ikut P3K juga, terangnya, katanya. Nah, tentunya ini harapan semua para honorer yang berijazah SMP dan SMA. Berdoa Bapak Ibu kiranya hal ini bisa dikabulkan. Sehubungan dengan hal ini, sebelumnya juga telah disampaikan oleh Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Satya Pratama mengungkapkan komposisi P3K didominasi kelompok usia 41-50 tahun, diikuti dengan usia 31-40 tahun, dan 51-60 tahun. Dari aspek pendidikan, P3K juga didominasi jenjang pendidikan sarjana, kemudian disusul diploma 2 sampai diploma 4. Sisanya diisi jenjang pendidikan SMP dan SMA.
Berdasarkan jenis jabatan, kata Satya, P3K di Indonesia terbanyak menduduki jabatan fungsional, yakni jabatan tenaga guru sebanyak 33.984 orang, kemudian tenaga penyuluh pertanian 11.429 orang, dan tenaga kesehatan 2.328 orang. Nah, itulah keadaan P3K yang ada di Indonesia hingga Desember 2021. Berdasarkan jenis jabatan, kata Satya, P3K di Indonesia itu terbanyak menduduki jabatan fungsional, yakni jabatan tenaga guru sebanyak 33.984 orang, kemudian tenaga penyuluh pertanian 11.429, dan tenaga kesehatan 2.328 orang. Menurut Satya, itu 3 jabatan fungsional terbanyak yang diduduki P3K, disusul tenaga pendidik dan tenaga dosen, serta tenaga teknis lainnya. Sebagian kecil P3K juga menduduki jabatan struktural, yakni jabatan pimpinan tinggi atau JPT di tingkat JPT Madya, ungkap Satya. Terakhir, dari aspek penyebaran, P3K di Indonesia terbanyak bekerja pada instansi pemerintah daerah, yakni sebesar atau sebanyak 94% atau 47.749 orang dari total seluruh P3K yang kurang lebih 50.000 sekian. Sementara P3K yang bekerja pada instansi pemerintah pusat sebesar 6% saja atau sebanyak 2.804 orang. Satya menambahkan jumlah P3K diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan karena adanya kebijakan rekrutmen P3K yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hingga Desember 2021 saja total P3K yang ada yaitu 50.553 orang. Salah satunya dengan berupaya menerapkan komposisi jumlah P3K lebih besar atau lebih banyak dibandingkan dengan PNS. Nah, ini sejalan dengan target pemerintah yang ingin memodernisasi birokrasi. Bapak Ibu, inilah informasi terkait keadaan P3K yang ada di Indonesia, di mana sampai saat ini P3K yang sudah direkrut ada yang berijazah SMP dan SMA. Nah, tentunya ini berulang-ulang dimuat di media adalah satu hal yang memang harus kita pelajari, dan ini mungkin ya bisa diperhatikan oleh pemerintah karena Bapak Ibu honorer yang sedang bergelut untuk mau menjadi ASN P3K itu masih ada yang berijazah SMP dan SMA. Bapak Ibu banyak berdoa untuk pemerintah kiranya regulasi baru tentang perekrutan P3K tahun 2022 dan tahun 2023 ke depan, yang mana para honorer yang berijazah SMP dan SMA bisa tercover menjadi ASN P3K berdasarkan usulan formasi dari pemerintah daerah masing-masing. Demikian informasinya, kiranya informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.